Nah saudara, salah satu dampak dari kemajuan zaman dan kemajuan teknologi, nggak bisa kita pungkiri bahwa segala sesuatu hidup ini makin nyaman. Betul ya? Ingat nggak waktu belum ada ojol? Ingat nggak waktu belum ada aplikasi di mana saudara sekarang bisa memesan segala sesuatu dengan begitu nyamannya? Bahkan saking nyamannya, terlambat dikit kita udah chat, di mana Pak? Ya. Terlambat sedikit makanannya udah dikejar-kejar, kok lama? Padahal yang lama mungkin restonya dan sebagainya. Akhirnya nggak bisa dipungkiri, kita makin mengedepankan apa yang enak, apa yang nyaman buat kita. Begitu kita berhadapan dengan sebuah ketidaknyamanan, kita langsung komplain. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau ketidaknyamanan yang datang itu berupa penderitaan? Di luar aplikasi maksud saya. Penderitaan yang datang karena because life happens. Saya pernah dengar bahwa ada orang yang bilang generasi ini ibaratnya generasi stroberi. Indah di luar, demek di dalam, lembek di dalam. Nah, saya berdoa ini tidak terjadi di gereja ini dalam nama Yesus. Ya, dalam dan luar indah dan kuat. Amin saudara. Nah mari kita lihat apa yang Yesus katakan tentang kenapa dia datang ke dunia. Markus 10 bilang gini. Ketika anak manusia datang ke dunia, ia bukan datang untuk apa saudara? Bukan datang untuk apa? Dilayani orang. Ini boleh dijawab loh. Meskipun saya raja guguk, saya paling cuman menggonggong. Baca sama-sama dari kata ia. 3, 4. Ia datang untuk melayani orang lain. Baca sama-sama dong. Dan memberikan nyawanya untuk membebaskan banyak orang. Itu sebabnya judul pesan Tuhan hari ini saya berikan judul bukan untuk dilayani. Kata kuncinya adalah bukan. Nah judul dari perikop yang kita baca, kalau saudara baca di Alkitab, saudara masing-masing di rumah, di Alkitab buku, judulnya permohonan Yakobus dan Yohanes. Siapa Yakobus dan Yohanes? Tidak lain tidak bukan 2 dari 12 murid Yesus. 2 dari 3 murid terdekat dengan Yesus. Nah kalau Yesus sampai mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa dia bukan datang untuk dilayani. Menurut saya adalah sepantasnya kalau ke-12 murid ini nangkep. Apa yang Yesus coba ajarkan kepada mereka waktu Yesus masih ada bersama-sama dengan mereka. Nah mari kita cermati perikop ini sedikit demi sedikit, terutama dari sudut pandang apa saja yang bisa terjadi kalau seseorang memilih untuk dilayani ketimbang untuk melayani. Dengan kata lain mari kita lihat apa saja potensi akibat waktu seseorang lebih senang dilayani oleh orang lain ketimbang melayani orang lain. Mulai dari ayat yang ke-35. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendatangi Yesus dan berkata, "Guru kami mohon. Engkau perbuat sesuatu bagi kami." Yesus nanya, "Apa yang kamu mau aku lakukan bagimu?" Mereka bilang, "Satu dari kami duduk sebelah kanan, satu dari kami duduk sebelah kirimu. Nanti kalau kamu udah di surga, reserve kursi ya 2. Satu di kirimu, satu di kananmu." Dan kalau saudara baca di Alkitab saudara, di perikop sebelumnya baru saja Yesus bercerita bahwa tidak lama lagi dia akan diolok-olok, diludahi, dicambuk, menderita, bahkan menderita sampai mati. Perikop setelah itu tidak ada satu kalimat pun yang menggambarkan bahwa murid-muridnya berempati terhadap cerita Yesus itu. Malah minta. Bahkan terjemahan bahasa Inggrisnya lebih parah lagi bilang gini. Then James and John, the sons of Zebedee, came to him. "Teacher," they said, "we want you to do for us," baca sama-sama, "whatever we ask." Semua yang kami minta, mbok dikasih Tuhan. Sepertinya murid-murid ini #gagal paham bahwa melayani buat mereka sepertinya adalah surat izin untuk meminta apapun yang mereka inginkan. Itu sebabnya saudara, akibat pertama waktu seseorang lebih senang dilayani ketimbang melayani adalah ini. Merasa berhak.
generasi ini katanya adalah generasi yang penuh dengan the spirit of entitlement. Makanya katanya generasi milenial adalah generasi yang paling sebentar kalau kerja di kantor. Karena mereka merasa berhak dapat ini dan itu, makanya mereka cari kantor yang bisa memberikan hak yang mereka rasa mereka bisa dapatkan. Dan ada berbagai macam keanggotaan, saudara. Baik untuk jaringan hotel, penerbangan, dan aplikasi. Dan ada beberapa tingkat yang kita bisa capai, dari tingkat yang paling dasar sampai tingkat yang paling premium. Dan makin tinggi tiernya, tingkat keanggotaannya, makin tinggi pula tingkat keberhakan seseorang untuk mendapatkan berbagai macam fasilitas dan benefit yang ditawarkan. Tapi saudara, tidak demikian halnya dalam kita menjadi pengikut Kristus. Gak berarti kita lebih beriman, lebih rohani dari orang lain, lebih tinggi jenjang karir dalam pelayanan. Kita merasa lebih berhak untuk dapetin ini itu dari Tuhan. Ayat lanjutnya 38, tetapi jawab Yesus, kalian gak ngerti apa yang kalian minta. Apa kalian sanggup menerima penderitaan seperti yang akan aku alami? Apakah kalian siap ditimpa kesengsaraan seperti yang akan aku alami? Jawab mereka, apa jawab mereka saudara? Kami bisa. Kayak udah pernah disalib aja gitu. Yesus nanya beneran nih, kamu sanggup mengalami apa yang akan aku alami? Gak pakai mikir jawabnya, bisa Tuhan. Lalu kata Yesus, ya udah deh, emang kalian bisa. Akan menderita mengikut kesengsaraan besar sama seperti yang akan aku alami. Tapi itu pun aku gak berhak siapa yang kasih kursi di kiri dan kanan, karena keduanya hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Karena Tuhan yang milih siapa yang duduk sebelah kiri dan kanannya. Kerennya Yesus gak pusing dengan jawaban mereka yang bilang kami bisa. Saya yakin mereka jawab gak pakai mikir, karena yang mereka pikirkan adalah buruan deh Tuhan, permintaan kita diiyain atau enggak, jawab aja dulu. Tapi Yesus bahkan jawab, untuk itu pun saya gak berhak menentukan siapa yang duduk di kiri dan kanan, karena hanya Tuhan yang bisa lakukan. Dan kalau saudara baca satu pasal sebelumnya, ternyata kerempongan ini sudah terjadi. Markus 9:33, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Waktu mereka sedang berada di rumah, Yesus nanya, tadi waktu di jalan kalian debatin apa sih? Mereka gak berani jawab, karena dalam perjalanan mereka mempersoalkan tentang siapakah yang paling tinggi kedudukannya di antara mereka. Jadi murid-murid ini waktu lagi jalan di belakang Yesus ada yang lagi ngomong, kira-kira di antara kita siapa yang paling disanjung sama guru kita ya? Siapa yang paling besar ya? Siapa yang paling sakti ya? Siapa yang kalau KKR tuh baru ngomong shalom orang udah rebah, kira-kira gitu kali ya ngomongnya. Baru ngomong shalom loh, belum lepas baju, belum lepas jubah gitu ya kira-kira. Nah, saudara lihat di sini akibat kedua, waktu seseorang lebih senang dilayani ketimbang melayani selain merasa berhak adalah ini, sombong. Merasa lebih canggih, merasa lebih pintar, merasa lebih penting, merasa lebih mampu dari yang orang lain. Lanjut lihat di Markus ke-10. Ayat 41, ketika ke-10 pengikut lainnya mendengar hal itu, mereka jadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Kira-kira bunyinya gini, ngapain sih lu nanya-nanya? Ngapain sih lu minta-minta? 42. Lalu Yesus mengumpulkan semua pengikutnya dan berkata, orang-orang yang bukan Yahudi punya orang-orang tertentu yang mereka sebut apa? Pimpinan. Kamu tahu bahwa para pimpinan seperti itu suka menunjukkan kekuasaannya atas orang-orang. Dan pimpinan utamanya, 01-nya nih, suka menggunakan semua kuasanya untuk menindas orang-orang. Dengan kata lain, akibat ketiga, waktu seseorang lebih memilih untuk dilayani ketimbang melayani adalah ini. Menyalahgunakan posisinya atau kuasanya.
abuse of power. Abuse, abnormal use, penggunaan yang gak biasanya daripada kuasa itu. Dia pakai kuasa, dia pakai posisi untuk menindas orang. Saudara, sebelum pandemi di gereja kami di JPCC, gak ada yang nyuruh, tapi jemaat datang 1 jam sebelum ibadah mulai. Dan mereka ngantri nguler kayak mau masuk wahana di Dufan. Gak ada yang nyuruh saudara. Padahal kursi ya banyak. Kalau pintu sudah dibuka, mereka berlari ke depan. Tapi hampir setiap ibadah, ya masih ada juga orang yang gak ada kedapatan kursi. Menarik sekali omongan-omongan orang yang gak dapat kursi ini. Pernah saya dengar seorang ibu-ibu bilang gini, kamu gak tahu siapa yang beli kursi ini? Saya. Dalam hati, mesti ya kasih tahu ya. Mesti banget nih Bu, kasih tahu siapa yang beli kursinya. Ada salah satu pelayanan kami di parking ministry saudara. Itu mereka, namanya orang, saudara juga pasti kadang-kadang terjadi di sini. Saudara kalau datang ke gereja, hampir pasti duduknya di area-area itu juga bukan? Begitu ada orang yang sudah lebih pagi duduk di kursi saudara, saudara ngomong apa? Itu kursiku rek. Loh seta. Ono nama nih ta? Reservasi, enggak ada loh. Tapi kayak punya perasaan berhak aja gitu kan. Dia nggak tahu apa dia setiap minggu gue duduk di sini. Namanya manusia itu makhluk kebiasaan. Lalu orang yang nggak kedapatan area parkir ini saudara, tahu apa yang dia lakukan? Dia ludahin pelayan parkir kami, dia lemparin duit 2.000. Nih buat lo. Itu kan space gua. Ya ampun Tuhan. Anyway kembali ke sini. Ngeri saudara. Tapi itu gak terjadi puji Tuhan di hari-hari ini. Nah mari kita tinjau ulang pernyataan misi Yesus di ayat yang sama. Tapi dari terjemahan berbeda. Markus 10:45 dari terjemahan lain. Sama halnya seperti anak manusia, ia tidak datang supaya orang lain melayaninya, melainkan anak manusia datang untuk melayani orang lain, memberikan hidupnya, menyelamatkan banyak orang. Ada 3 kata kunci di sini. Yesus memberikan sebuah pernyataan bahwa hidupnya adalah untuk ini, untuk melayani, dengan memberikan hidup, dan untuk menyelamatkan banyak orang. Jelas sekali pernyataan misi Yesus ini. Terjemahan lain memperkuat pernyataan misi Yesus ini, terutama tentang apa yang perlu kita lakukan tentang teladan Yesus ini. Terjemahan TSI bilang gini, baca sama-sama yuk, kalimat pertama aja, 3, 4, kalian harus mengikuti teladanku. Harus atau boleh? Harus. Jadi kalau ada seorang pengikut Kristus, nggak mau mengikuti teladannya, jangan-jangan dia bukan pengikut Kristus tapi cuman pengagum Kristus. Dia cuman suka kalau diberkati sama Tuhan. Tapi tentang teladannya, ini aku utus dia aja Tuhan. Tapi giliran berkat, ini aku dulu boleh enggak? Giliran promosi, ini aku aja Tuhan yang lebih daripada yang lain yang diberkati. Giliran panggilan Tuhan, giliran teladan Tuhan. Lebih sedikit yang berani bilang ini aku utus aku. Tapi Yesus bilang di sini, kalian harus mengikuti teladanku untuk melayani orang lain, untuk memberikan hidupmu, untuk keselamatan banyak orang. Bukankah kalau saudara setiap kali makan roti dan anggur, terutama lagi pegang roti, waktu pendetanya bilang gini, lalu dia mengambil roti, ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya seraya berkata. Lalu apa yang kita lakukan sama roti kita kadang-kadang? Tik, 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 dipecahin. Itu tuh bukan supaya keren-kerenan saudara. Supaya satu gereja, enggak. Itu sebagai pengingat hidup kita ya harus dipecah-pecahkan seperti itu. Dibagi-bagikan seperti itu. Gak nyaman memang.
Tapi Yesus kembali bilang apa? Kalian harus mengikuti teladanku untuk melayani, memberi hidupmu, dan menyelamatkan banyak orang. Karena memang di luar sana banyak orang yang perlu keselamatan dari Tuhan. Gak usah jauh-jauh, di mall ini banyak. Banyak orang-orang yang gini, aku sedang mencari kebenaran. Siapa yang mau membimbing aku? Di luar sana banyak pasangan suami istri yang sedang bergumul dengan pernikahannya. Kami perlu pertolongan Tuhan. Siapa yang mau Tuhan pakai untuk jawab kebutuhan mereka? Kalian harus mengikuti teladanku, kata Tuhan. Nah, Yesus sebenarnya juga membahas tentang konsep melayani ini kembali di pasal 9. Perhatikan judul perikopnya di Markus 9. Sifat orang-orang yang paling penting dalam kerajaan Allah. Dari judulnya kita bisa tahu bahwa Tuhan gak marah kalau saudara mau jadi paling penting. Tapi caranya kayak gini, kita baca ayatnya. Maka Yesus duduk dan mengumpulkan ke-12 muridnya lalu mengajarkan, kalau kamu mau jadi yang nomor 1 di mata Allah, kamu harus siap menjadi yang paling hina dan menjadi pelayan bagi semuanya. Bukankah kadang-kadang kita doa begini, Tuhan bawa aku terus naik dan tidak turun. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Haleluya. Saudara, tahukah waktu saudara berdoa seperti itu? Tuhan tanya balik. Berdasarkan ayat ini. Siap enggak kamu jadi orang yang paling hina? Karena kalau mau paling naik, kamu harus belajar turun. Dengan kata lain, the way up is down. The way up is not up. Jalan ke atas itu bukan dengan cara berlomba-lomba sikut kiri, sikut kanan, berusaha paling dekat dengan yang paling atas. Slide berikutnya. Your way up is down. Jadi kembali ke doa saudara. Saudara mau promosi? Saudara mau kenaikan? Saudara mau kemuliaan yang lebih besar? Tuhan tanya, bersediakah engkau anakku untuk juga turun menjadi orang yang paling hina. Karena di mata Tuhan jadi paling penting, jadi nomor 1, itu berarti bersedia juga untuk turun ke level bawah. Karena kalau kita cuma mau naik dan gak bersedia untuk merendahkan hati, maka kekayaan, posisi, kedudukan, promosi hanya akan menyilaukan kita. Hashtag OKB. Apa itu OKB? Norak. Saudara baru tahu sisi asli orang ini setelah dia punya duit lebih banyak, posisi lebih tinggi. Kalau ketahuan asli nih, norak rek. Kenapa? Yang di tangannya lebih banyak daripada ukuran kebesaran hatinya. Jadi kalau saudara mau yang ditambahkan di tangan saudara, ini dulu mesti besar bos. Ukuran hati kita dulu mesti besar. Mesti mau ribet sama hidup orang. Berhenti hidup buat diri sendiri. Kalian harus mengikuti teladanku, kata Tuhan. Memberikan hidupmu, menyelamatkan banyak orang. Dan melayani orang lain. Nah, berdasarkan ayat-ayat yang baru kita baca saudara. Kita bisa menyimpulkan bahwa menjadi pengikut Kristus artinya mengikuti teladan Kristus untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Baca sama-sama supaya saudara yakin, termasuk saudara yang ada di rumah. Yuk baca, jangan tidur dong yang di rumah. 3, 4. Menjadi pengikut Kristus artinya mengikuti teladan Kristus untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Saya berdoa
keluarga saudara akan penuh dengan orang yang mau melayani. Saya berdoa bisnis, usaha, sekolah, kampus saudara, mulai dengan saudara, akan banyak teladan-teladan Kristus yang mau melayani. Saya berdoa dan percaya sepakat berkata gereja ini akan penuh dengan orang yang gak cuman consume, mau dapat, mau ngambil, tapi penuh dengan orang ini aku, utus aku Tuhan. Karena itulah esensi kekristenan saudara. Esensi kekristenan kita gak dilihat dari seberapa canggihnya, seberapa rajinnya kita datang ke gereja, seberapa besar persepuluhan persembahan yang kita kasih. Tapi kita mau menjadi orang-orang yang mengikuti teladan Kristus. Nah, mari kita mendarat sedikit ke sisi aplikasi. Berdasarkan pernyataan misi Yesus tadi, dia sendiri mencontohkan sebuah kehidupan yang melayani. Berikut ini adalah 3 pelajaran yang bisa kita pelajari dari hidup Yesus. Yang pertama, melayani adalah sebuah gaya hidup. Katakan gaya hidup. Apa artinya gaya hidup saudara? Di setiap musim kehidupan, Yesus melakukannya dengan konsisten. Waktu dicaci maki, ya dia tetap melayani. Waktu diulu-ulukan, datang sebagai guru, datang sebagai rabi, dia tetap rendah hati dan melayani. Waktu dianggap orang lain, dia tetap melayani. Waktu enggak dianggap orang lain, dia tetap melayani. Waktu sesuai dengan budaya tempat di mana dia datang, dia melayani. Waktu tidak sama seperti budaya, bahkan budaya berkata sebaliknya, dia tetap melayani. Di setiap musim kehidupan. Bukan waktu hanya lagi berlimpah, bukan hanya waktu lagi single, lagi double, lagi triple, punya anak, belum punya anak, tetap melayani. Lagi COVID, gak COVID, tetap melayani. Halo. Karena itu yang Yesus contohkan. Kalian harus mengikuti teladanku. Karena bagi Yesus melayani adalah sebuah gaya hidup. Bagian dari identitas. Identitas saudara bukan CEO ini, CEO itu, CFO, CTO dan sebagainya. Identitas saudara adalah satu. Anak Tuhan dan hamba Tuhan. Yang namanya hamba Tuhan tuh bukan yang titelnya PS alias pasar. Pastor maksudnya. Bukan yang titelnya PDM, PDT, PDP, bukan. Itu kebetulan titelnya ditambahkan kepada fungsinya. Setiap saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Di rumah sakit di mana saudara layani, saudara adalah hamba Tuhan. Di kantor pengacara di mana saudara jadi bagian di dalamnya, saudara adalah hamba Tuhan. Di masyarakat saudara adalah hamba Tuhan. Di rumah saudara adalah hamba Tuhan. Karena gaya hidup melayani, karena melayani adalah sebuah gaya hidup. Melayani bukan karena saudara daftar di departemen pelayanan di gereja dan waktu saudara cuti, saudara berhenti dari pelayanan, gue lagi gak pelayanan nih. Harusnya kan gak gitu ya. Melayani adalah sebuah gaya hidup. Filipi 2, lihat apa yang Yesus sendiri lakukan biarpun Yesus punya semua sifat Allah. Dia gak pernah anggap kedudukannya sebagai Allah adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Tapi dia rendahkan dirinya, tinggalkan semuanya lalu mengambil kedudukan paling hina seperti budak yang melayani kita. Dan datang ke dunia ini sebagai manusia biasa dalam keadaan sebagai manusia. Dia lebih lagi merendahkan dirinya untuk taat pada kehendak Allah sehingga dia menyerahkan tubuhnya sampai mati, bahkan sampai mati disalibkan. Supaya melayani bisa jadi gaya hidup kita saudara. Perhatikan beberapa kunci di ayat tadi. Yang pertama, jangan anggap posisi atau kedudukan atau status sebagai sesuatu yang perlu dipertahankan. Anak-anak muda, gak perlu centang biru. Ngerti gak maksudnya? Bagi yang gak ngerti, gak perlu dicari tahu, gak ada hubungnya sama Alkitab. Yang kedua, kalau mau melayani, jangan harapkan orang yang kita layani naik ke posisi kita. Kita turun ke level mereka. Yesus turun ke level kita loh. Padahal kita yang butuh dia.
Dia turun ke level orang yang butuh. Kadang-kadang kalau kita di gereja, bro lu tadi dicarain si Pak itu loh, katanya dia perlu sesuatu dari kamu. Loh kalau dia butuh, dia telepon aku dong. Sedap. Karena kita sudah terlalu terbiasa dengan posisi. Yang ketiga saudara, sama seperti Yesus yang taat sampai mati di atas kayu salib. Kita perlu belajar untuk mati bagi keinginan diri sendiri. Melayani itu bukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Melayani untuk belajar mati bagi kehendak diri kita. Halo. Melayani itu bukan supaya bisa diposting. Halo. 3 pertanyaan refleksi. Bukan kaki. Yang ngerti hanya sedikit. Yang pertama, apakah posisi atau status adalah sesuatu yang masih saya pertahankan? Saudara jawab sendiri. Yang kedua, apakah saya cukup rendah hati untuk turun ke tingkat orang yang saya layani? Yang ketiga, apakah saya mau belajar untuk mati bagi kehendak saya sendiri? Yang kedua, dari hidup Yesus kita bisa belajar bahwa melayani membantu kita berdamai dengan ketidaknyamanan. Kalau ada satu hal yang kita pelajari selama pandemi, bukankah untuk berdamai dengan colak-colok hidung? Beberapa saudara kelihatan dari sini hidungnya satu lebih gede lubangnya, karena biasanya dicolok di situ. It's okay, beberapa dari kita masih lebih nyaman dengan pakai masker, it's okay. Tapi masih ingat di mana dulu saudara di aplikasi saudara hitam, nggak bisa kemana-mana, 1 hari serasa 1000 hari, karena nggak bisa bepergian. Melayani juga demikian, mengajarkan kita untuk berdamai dengan ketidaknyamanan. Yang namanya kenyamanan itu nggak benar-benar nyaman, karena ini yang saya temukan, bahwa kenyamanan membunuh potensi. Comfort kills potentials. Buktinya tidak semua perusahaan mati di kala COVID. Ada beberapa perusahaan, ada beberapa profesi yang justru soaring high justru karena pandemi datang. Haleluya, terima kasih pandemi. Karena pandemi datang, aku tahu ternyata potensiku di sini toh dan bukan di situ. Apa yang kenyamanan yang lakukan? Yang kedua, memperkecil kapasitas kita. Ada beberapa dari saudara pivot ke industri yang lain, dipaksa karena pandemi datang. Akhirnya kapasitasnya lebih besar. Yang ketiga, kenyamanan mengurangi kesempatan kita. Saudara, karena kasih karunia Tuhan, gereja kami bahkan by the grace of God. Karena sebelum pandemi jarang gereja yang serius mau memuridkan lewat kelompok kecil atau komsel. Hari-hari ini ada 20 sampai 21 orang setiap hari mendaftar untuk dimuridkan lewat komsel. Karena kami siap. Bahkan sebelum pandemi kami siapkan kantong anggur barunya. Roma 8:28. Maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu yang kita alami, Allah bekerja mengatur semuanya itu untuk menghasilkan apa? Kebaikan atau kenyamanan? Kenyamanan itu bukan konsep Alkitabiah. Tuhan bekerja untuk kebaikan saudara, bukan untuk kenyamanan saudara. Kata siapa ikut Kristus itu nyaman terus? Bukan begitu konsepnya. Yang Tuhan pandang baik bagi kita biasanya kurang nyaman bagi kita. Karena Tuhan lebih tertarik untuk membuat rencananya terjadi dalam hidup kita ketimbang membuat kita terus berkubang dalam zona nyaman. Makanya ayat ini diakhiri dengan begini. Sebab kita adalah orang-orang yang sudah Dia pilih sesuai dengan rencananya. Untuk membuat rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita, seringkali kita perlu melewati ketidaknyamanan yang ujungnya kebaikan. Karena sekali lagi, yang Tuhan pandang baik biasanya kurang nyaman.
buat kita. Yang kita pandang nyaman, biasanya nggak mendewasakan kita juga. Filipi 2, aplikasinya gimana? Apapun yang kamu lakukan, janganlah pentingkan kepentinganmu sendiri atau menonjolkan diri. Utamakanlah kepentingan setiap saudara seiman lebih daripada kepentinganmu sendiri. Boleh punya kepentingan, tapi jangan jadikan kepentingan saudara segalanya. Dan tetaplah rendah hati, ayat 4. Jangan kamu hanya sibuk mikirin keperluanmu, keluargamu, pernikahanmu, portfoliomu, tapi pikirkan juga keperluan orang lain. Ayat kelima baca sama-sama. Jadi hendaklah kamu, yang keras dong, mengikuti sikap Kristus Yesus, kudu diikutin. Jangan pikirin kepentingan sendiri, jangan pikirin keperluan sendiri, pikirkan juga keperluan orang lain. Emang gak nyaman saudara? Mengutamakan kepentingan orang lain padahal kita sendiri juga punya kepentingan. Emang nyebelin mikirin keperluan orang lain di waktu yang bersamaan kita juga perlu duitnya. Halo. Beberapa pertanyaan refleksi. Yang pertama, apakah saya cenderung menjunjung tinggi kenyamanan sehingga ketidaknyamanan jadi sesuatu yang saya hindari? Saya nggak bertumbuh di gereja itu. Justru waktu saya pelayanan terjadi gesekan, saya pindah aja. Kalau kita menghindari kenyamanan, ketidaknyamanan, kita akan terus jadi anak kecil, gak pernah jadi dewasa. Yang kedua, apakah melayani sebuah sikap hati yang saya kembangkan atau sekedar aktivitas yang saya lakukan? Yang ketiga, apakah saya mau belajar untuk mengikuti sikap Kristus Yesus, untuk mengutamakan kepentingan orang lain dan memikirkan keperluan orang lain juga? Mudah-mudahan 3 pertanyaan ini bisa membantu saudara untuk terus berdamai dengan ketidaknyamanan. Yang ketiga, yang terakhir, coba cek sebelahnya. Ada yang tidur enggak? Bilang jangan tidur, pendetanya menggonggong. Coba lihat kiri kanannya ada yang menggonggong, ada yang tidur enggak? Bilang jangan ngiler kalau tidur. Yang di rumah, pasangan saudara aman? Ya, di nudge sedikit lah, Pak bangun Pak, pendetanya udah mau kelar. Melayani adalah jalan menuju hidup yang bermakna. 1 Yohanes 3 ayat 16 dan 18. 1 Yohanes 3:16 ini sebenarnya sepupuan sama Yohanes 3:16. Saya tambahin ya ayat hafalan saudara ya, 1 Yohanes 3:16. Beginilah cara kita mengenali kasih itu, yaitu Yesus Kristus memberikan hidupnya untuk kita. Yohanes 3:16. Bagaimana kita memaknai Yohanes 3:16? Karena itu kita juga harus memberikan hidup kita untuk saudara-saudari kita. Anak-anakku yang terkasih, marilah kita mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan omongan. #jangan omdo. 3, kasih kita harus nyata. Baca sama-sama yuk yang keras. Tadi kata kita, 3, 4. Kita harus menunjukkan kasih dengan perbuatan kita. Saudara, di akhir hidup saudara dan saya, beberapa mungkin udah gak lama lagi, beberapa masih lama, tapi di akhir hidup kita, orang gak akan mengenang kita sebagai orang yang punya mobil termewah di Surabaya. Atau perusahaan yang multinasional. Atau orang yang punya startup company, jadi CEO termuda di startup company tersebut. Atau orang yang kenal bahwa si Cici itu, si Enci itu punya
tas merek tertentu banyak banget koleksinya. Enggak. Tapi orang akan mengenang saudara dan saya dari seberapa Tuhan pakai hidup kita untuk memberikan jawaban dan dampak positif buat hidup mereka. Kalau enggak ada kakak itu dan abang itu, kami udah bercerai, Pak. Kalau enggak karena om itu mengajarkan saya bagaimana berbisnis yang benar, saya mungkin sudah dipenjara karena saya korupsi. Kalau enggak ada karena si ini dan si itu, saya masih hidup dalam kesia-siaan dan dalam gelap. Tapi karena mereka memberanikan diri untuk datangi saya, mereka doakan saya, mereka ajak saya ke life group. Saya belajar bertumbuh dari satu iman kepada iman yang lebih besar. Saya belajar mengasihi suami saya yang lari sama perempuan lain. Saya bersyukur untuk hidup orang ini. Kenapa kasih kita harus nyata? Gak bisa cuman omdo. Matius 5:16. Demikianlah kamu harus menjadi terang bagi orang lain. Hiduplah supaya orang lain dapat melihat hal baik yang kamu perbuat. Gak perlu diposting. Perbuatan baik saudara memang perlu dilihat orang lain. Sehingga mereka akan memuliakan Bapamu yang di surga. Saya permudah kalimatnya. Sehingga mereka bisa melihat Tuhan lewat perbuatan baik saudara. Kalau kita berbuat baik sama orang yang juga baik sama kita, itu namanya transaksi saudara. Tapi kalau kita berbuat baik sama orang yang kita bilang ini, yang ini gak berhak gue berbuat baik sama dia. Itu yang membuat Tuhan bisa lebih dilihat dari saudara. Meskipun sudah disakitin, tapi tetap memilih untuk mengampuni. Meskipun sudah diciak duitnya, tapi saudara tetap bangun jembatan sama dia. Waktu Roh Kudus ingatkan namanya, saudara WA dia, gue keingetan elu barusan bro, apa kabar? Kasih harus nyata. Perbuatan baik saudara bisa jadi Alkitab yang orang lain baca sebelum mereka mengenal Tuhan atas Alkitab yang kita baca. Itulah sebabnya salah satu ayat bilang gini, jadilah suratan Kristus yang terbuka. Pertanyaan refleksi yang terakhir, apakah saya sadar betul bahwa hidup saya bukan hanya tentang saya? Yang kedua, seberapa konsistenkah saya dalam menyatakan kasih Tuhan lewat perbuatan? Slide kedua, slide berikutnya. Kata kuncinya konsisten. Yang terakhir, kalau mau foto boleh sekarang, udah lengkap. Ketika waktunya tiba, bagaimanakah hidup saya ingin diingat oleh orang-orang di sekeliling saya? Saudara, saya bersyukur punya seorang ibu, Mami Yanti Raja Guguk, yang mencontohkan sebuah hidup yang melayani. Iman dan kasihnya kepada Tuhan diekspresikan dalam kasihnya kepada orang lain. Sama seperti salib. Iman dan kasihnya kepada Tuhan diekspresikan dalam kasihnya kepada orang lain. Dia tidak memakai kemalangannya karena hampir dibunuh oleh suaminya karena mau diceraikan dan punya 3 cem-ceman. Dan karena sakit kanker yang berulang-ulang selama 13 tahun. Dia justru pakai kisah hidupnya untuk melayani orang lain. Mari kita lihat sebentar video This Is My Story yang ditayangkan di gereja kami di tahun 2018. Hanya beberapa bulan sebelum ia dipanggil Tuhan. Let's watch this together. Itu di kemo. Tetapi itu tidak memadamkan semangat tante.
Tante tetap melayani di prayer team. Tante juga ngajar di community of counselor. Jadi tante tidak fokus di penyakit. Sampai 2012 kena lagi di tulang punggung, stadium 4. Dokter bilang sudah tidak ada harapan. Setelah di kemo 6 kali tidak menghasilkan apa-apa. Saya bilang sama dokter gini, dok, saya udah capek. Saya bilang, saya udah capek, saya nggak mau kemo, dok. Saya utamakan firman Tuhan di atas segala-galanya. Tubuh saya adalah bait Roh Kudus. Iman bukan perasaan loh. Iman berdasarkan karena kebenaran. Kebenaran bahwa dia sudah membayar lunas segala sakit penyakit tante 2000 tahun yang lalu. It is done. Dokter bilang ya udah kalau ibu punya iman kayak gitu ya sudah. Yang penting makan yang sehat, hidup yang sehat, tetap sukacita. Hati yang gembira adalah obat. Sukacita adalah kekuatan kita. Karena tante fokus di firman, apa yang firman Tuhan katakan. Oleh bilur-bilur Yesus, tante sudah sembuh. Tante ke dokter lagi, dokter onkologi bilang, 2 tahun ini ibu nggak makan obat, kanker. Enggak dok, apa yang ibu minum? Saya bilang firman Tuhan. Saya perkatakan seperti minum obat. Reaksi dokter waktu itu bilang, wah hebat amat ibu ya. Tidak makan obat tapi masih hidup. Jangan pernah menyerah. Never, never, never give up. Tetap semangat, tetap pegang teguh firman Tuhan itu. Percaya dengan segenap hati dan tidak mengandalkan pengertian sendiri. Akui dia di setiap jalan kita, maka dia akan meluruskan jalan kita. Walaupun kesembuhan itu belum terjadi, tetapi itu tidak memadamkan semangat tante. Tante hidup dari Tuhan karena dia datang untuk memberikan hidup dan berkelimpahan. Tante ada karena dia telah membayar lunas semua dosa dan pelanggaran tante. Tante hidup untuk memuliakan namanya. Mami Yanti membuktikan bahwa sakit kanker tidak perlu menjadi realita terbesarnya. Tapi dia hidup dengan iman yang mengatasi realita penyakitnya. Mami, saya meninggal dalam keadaan belum sembuh secara fisik. Setelah 13 tahun bergumul dengan kanker payudara, tulang belakang, otak, dan juga paru-paru. Persis di hari ulang tahun saya, minggu depan, 5 tahun lalu. Kemenangan terbesarnya bukan karena dia sembuh. Tapi karena dia tetap pelihara imannya dan terus melayani Tuhan sampai akhir hayatnya. Hidupnya adalah saksi bahwa seseorang bisa mengalami kemalangan di pernikahan, di keluarga, bahkan di tubuhnya sendiri. Tapi bersama dengan Tuhan, ia tetap bisa punya hidup yang bermakna. Dan semua kisah hidupnya bisa saudara baca di buku biografinya, Perkasa Mengawal Asa. Kebetulan ada beberapa buku di luar sana. Saya berdoa Tuhan berbicara kepada saudara maupun orang yang saudara ingin berikan buku ini kepadanya. Supaya mereka bisa terus never, never, never give up. Itu adalah motonya saudara yang saya pegang sampai sekarang. Mari kita berdoa. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Pejamkan mata saudara, izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan ampuni kami kalau kami suka merasa berhak, merasa lebih penting, lebih bisa, lebih bernilai daripada orang lain. Atau bahkan ada dari kami yang pakai kuasa untuk menekan dan menggunakan orang lain. Kami dengar firman-Mu bahwa Engkau datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dengan memberikan hidup-Mu untuk menyelamatkan dan membebaskan banyak orang. Roh Kudus bantu kami agar melayani menjadi sebuah sikap hati dan gaya hidup yang kami kembangkan di setiap musim kehidupan kami. Bantu kami untuk melihat ketidaknyamanan bukan sebagai ancaman,
tetapi sebagai kesempatan untuk kami mengikuti sikap Kristus Yesus untuk melayani kepentingan dan keperluan orang lain. Dan kami mau punya hidup yang bermakna. Kami mau perbuatan baik kami menjadi Alkitab yang orang lain baca, sehingga mereka bisa lebih mudah mengenal Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Kini aku percaya